أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah kepadanya. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini diterima dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran Nabi SAW. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim, kitab yang berisikan tentang zikir-zikir dan doa-doa, di mana kita sudah mengkaji pada pertemuan yang lalu tentang zikir pembuka salat atau lebih dikenal dengan doa istiftah. Doa di mana kita ingin membuka salat kita setelah kita bertakbiratul ihram. Insyaallah pada pertemuan yang singkat ini kita akan melanjutkan zikir yang berikutnya. Ini kaitannya dengan zikir salat. Buku ini tidak mengkhususkan pembahasannya tentang zikir salat, tapi zikir dan doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW di kesehariannya. Jadi kalau kita katakan seperti apa sih 24 jam Nabi SAW, itu dirangkum di dalam kitab ini. Tapi khusus hanya keterangan zikir dan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Baik, termasuk dari 24 jam Nabi SAW adalah beliau mengerjakan solat. Apa bacaan-bacaan solat yang diajarkan oleh Nabi SAW? Di antaranya yang akan kita bahas adalah doa ruku' atau zikir yang dibaca saat kita ruku'. Ada beberapa versi riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh para ulama tentang zikir-zikir yang dibaca saat ruku'. Di sini ada sekitar 12 versi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kita akan ambil beberapa versi saja yang sering kita dengar dan mungkin yang sudah pernah kita hafal. Yang terpenting adalah zikir-zikir yang sudah sering kita hafal, dan mudah-mudahan setelah kita hafal kita paham apa zikir atau apa kandungan yang tersirat di dalam zikir tersebut. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah zikir Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca 3 kali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Hudzaifah bin Al-Yaman meriwayatkan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk membaca zikir ini Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Ada versi yang lain dengan tambahan wa bihamdi. Ini boleh diamalkan, silahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan itu hadisnya lemah. Jadi ada 2 pandangan ulama terhadap tambahan wa bihamdi. Dulu kita sering membaca Subhana Rabbiyal Azim ini dengan tambahan wa bihamdi. Nah, bagi jamaah yang melihat bahwa hadisnya lemah,
cukup mengamalkan subhana rabbil azim saja. Bagi jamaah yang cenderung kepada pendapat ulama, karena ulama yang mensahihkan itu bukan ulama biasa. Artinya pendapat atau ranah dalam khilaf ini hendaknya kita mengambil sikap dewasa terhadap silang pendapat yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Kalau saya lebih cenderung kepada boleh diamalkan, silahkan. Tidak diamalkan juga tidak mengapa. Yang terpenting adalah jangan lupa berzikir di saat rukuk. Karena sebahagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, mengatakan zikir di saat rukuk hukumnya wajib daripada wajib-wajibnya salat. Yang terpenting adalah jangan lupa berzikir. Mau zikir yang mana kita baca, terserah. Bahkan ada ulama yang lebih luas lagi pandangannya terhadap masalah ini. Beliau mengatakan zikir apa saja boleh dibaca. Zikir apa saja yang mungkin tidak ada kandungannya, tidak ada contohnya dari Nabi, selama dia tidak merutinkannya dan selama tidak dia meyakini bahwa itu lebih utama daripada zikir Nabi, maka tidak ada masalah, kata para ulama. Misalnya di saat ruku, dia pengen lama banget rukunya, sampai setengah jam misalnya. Pernah antum ruku sampai setengah jam? Antum mau baca apa ruku setengah jam? Kan banyak tuh mau dibaca. Rasul kan kalau sholat malam sendirian begitu. Jadi rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Kalau berdirinya 15 menit, rukuknya Nabi 15 menit. Sujudnya juga hampir mirip dengan rukuk dan berdirinya. Nah kira-kira kalau 15 menit, apa yang mau kita baca? Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Silahkan diperbanyak. Cuma kan kadang-kadang kita pengen zikir yang lain. Entahkah kita baca la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Tidak ada masalah, kata para ulama, selama itu tidak dirutinkan dan tidak diyakini itu adalah salah satu daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi. Jika tidak ada keyakinan itu tidak ada masalah. Namun tentu lebih afdal dan lebih baik adalah kita melakukan sesuatu apa yang sudah dituliskan oleh para ulama yang sampai kepada Nabi SAW. Tapi yang saya maksudkan tadi di sini, boleh membaca zikir yang lain kalau kita pengen durasi rukuknya panjang. Durasi rukuknya panjang. Tapi kalau salat yang biasa kita lakukan, salat wajib bersama imam, durasi rukuknya cuma hanya sekedar 5 detik, cuma bisa membaca 3 kali, 4 kali, sudah cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tentu itu yang lebih tepat. Tapi kalau kita ingin memperpanjang, silahkan. Bahkan ada ulama mengatakan doa sekalipun tidak ada masalah dibaca di saat ruku. Kita berdoa. Tapi lebih afdalnya doa itu dibaca saat sujud. Karena ada hadis khususnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid fa'aksirud du'a, kata Nabi SAW. Hamba posisinya yang paling dekat di saat solat dari Allah, artinya posisi hamba sangat dekat dengan Allah pada solat adalah ketika dia sujud. Fa'aksirud du'a, kata Nabi, perbanyaklah doa. Tapi kata para ulama, kalau ada orang yang memperlama rukuknya, lalu kemudian dia baca doa di saat rukuk, juga tidak ada masalah. Karena Nabi juga berdoa di saat rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Rasul berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Berarti Nabi berdoa di saat rukuk. Maka kata para ulama, boleh berdoa saat rukuk? Boleh. Yang tidak boleh di saat rukuk itu adalah membaca Al-Quran. Itu tegas hadisnya. Saat rukuk dia baca Al-Fatihah lagi. Dia baca Al-Baqarah di saat rukuk. Ini tidak boleh, haram. Ada yang mengatakan tidak sampai kepada haram, tapi makruh. Sama saja, haram makruh tinggalkan. Nah ini ada penjelasan tentang larangan itu. Tapi selain daripada itu, maka tidak ada masalah dari pandangan para ulama. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca 3 kali. Coba kita sejenak renungi lafaz yang sering kita baca di saat kita ruku ini. Apa yang terkandung di dalamnya? Kalau kita menghayati betul-betul, tafakkur, merenungi setiap kata, setiap kalimat yang terucapkan dari lisan kita di saat rukuk tersebut, niscaya
Seseorang ketika dia berada di posisi ruku itu, dia tidak akan ingat apapun dari urusan dunianya. Dia akan betul-betul fokus dengan interaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia betul-betul sedang mengucapkan satu zikir, satu doa yang dia ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi ruku itu. Jadi salat itu kan banyak posisi-posisinya. Ada posisi berdiri, kemudian ruku, ada sujud. Nah, posisi ruku ini adalah posisi yang kita sudah terlihat ingin menghinakan diri kita di hadapan Allah. Semakin seseorang itu menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka semakin dekat dengan Allah. Dan posisi salat yang paling rendah adalah ketika sujud. Itu adalah penghinaan yang sempurna seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di posisi itu semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala daripada posisi ruku, daripada posisi berdiri. Kalau posisi berdiri ini adalah posisi yang mungkin biasa-biasa saja menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sering kita lakukan kepada manusia. Sehebat apapun manusia yang kita hadapi, dalam kondisi kita berdiri itu biasa. Tapi hampir tidak pernah kita temui, dan ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Ketika ada orang bertemu dengan orang yang mungkin lebih hebat daripada dia, atasannya di kantor misalnya, posisi dia menghadap itu seperti ruku, tidak kita dapatkan. Dan itu terlarang dalam Islam, dalam syariat kita terlarang. Karena adalah posisi di mana seorang hamba hanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai sujud kepada manusia. Tentu perkara ini lebih dahsyat lagi keharamannya, karena posisi sujud itu adalah posisi yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabb. Maha suci Rabb, Tuhan kita, Tuhan saya. Rabbi itu artinya Tuhan saya. Maha suci Tuhan saya al-azim. Apa arti al-azim ini? Apa al-azim? Maha agung, maha besar. Subhana, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dalam hal apa? Tentunya dalam hal kekurangan, dalam hal aib. Kalau kita katakan subhana rabbi, artinya tidak mungkin Allah memiliki sifat ngantuk. Nggak mungkin Allah tertidur. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, pada zatnya. Ini maksud daripada subhana rabbi, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Tidak mungkin Allah memiliki sifat bodoh. Tidak mungkin. Ini makna daripada pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan subhana rabbi, tapi dia masih menafikan, mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah sifatkan namanya di dalam Al-Quran. Tapi ada sebagian yang ingin mentakwil, menyelewengkan maknanya, merubah maknanya. Bukan maksudnya seperti itu. Allah itu turun, bukan maksudnya seperti itu. Allah itu memiliki tangan, bukan maksudnya Allah punya tangan. Ini kan tidak mensucikan Allah, tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tasbih. Kalau kita mengatakan subhana rabbi, maha suci Allah, kita harus betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula boleh kita menyamakan antara sifat yang dimiliki Allah dengan sifat manusia sebagai makhluknya atau makhluk yang lain. Ini juga bentuk tasbih kita kepada Allah. Kalau kita katakan subhana rabbi, maha suci Allah, berarti tidak boleh kita menyerupakan khalik dengan makhluk. Khalik adalah Allah, kita katakan Allah punya tangan. Banyak ayat yang menceritakan Allah punya tangan. Tapi haram hukumnya kita katakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, tangan manusia. Allah punya kaki. Haram kita katakan Allah Subhanahu wa taala sama kakinya dengan kaki manusia. Ini bentuk tasbih kita, pensucian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Rabbi kita ini punya sifat. Sifatnya itu al-azim. Azim. Punya sifat, punya nama sekaligus. Yaitu al-azim, maha agung.
Kita kalau berhenti pada kalimat azim ini saja, ini mungkin tidak cukup untuk dibahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam 1-2 pertemuan pada kalimat al-azim. Tapi saya tidak ingin berpanjang lebar dalam masalah ini. Saya hanya ingin membawa para jamaah sekalian untuk merenungi keaziman Allah Subhanahu wa taala ini pada makhluknya. Pada makhluknya. Saya pun tidak akan contohkan sebanyak ini makhluk Allah di dunia. Miliaran jumlahnya mungkin makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling azim, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sifatkan arsy itu dengan sifat azim. Rabbul arsyil azim. Allah pemilik arsy yang azim, yang besar. Ini kita bisa lihat seberapa besar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menggambarkan bahwa langit yang 7 lapis ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah itu, pendapat yang kuat menafsirkan bahwa kursi itu adalah tempat kakinya Allah. Itu penafsir yang kuat. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya melebihi daripada luas langit dan bumi. Nah, kursi Allah ini kalau dibandingkan dengan langit, kita nggak usah cerita bumi. Bumi ini nggak ada apa-apanya dengan langit. Langit yang begitu besar tadi itu hanya ibarat koin, uang koin. Kita ambil 7 uang koin kita, berapa rupiah itu diambil, kemudian ambil 7, lemparkan koin tersebut di tanah lapang yang begitu luas, yang tidak ada ujungnya. Kita ngelihat aja sampai di mana nih ujung, saking luasnya lapangan tersebut. Nah, 7 koin itu lemparkan di tengah-tengah lapangan yang begitu luas tadi. 7 koin itulah langitnya. Seperti itulah perumpamaannya kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalaqatin mulqatin fi ardi falah." Kata Nabi SAW, tidaklah 7 langit itu jika dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti koin-koin 7 yang kalian miliki kemudian lemparkan di bumi yang terhampar luas ini. Kita lihat koin, apa bandingannya dengan, gak usahlah seluas sejauh mata memandang. Ini area masjid segede ini aja, kita ambil uang koin kita lemparkan di tengah-tengah ini, kayaknya nggak ada apa-apanya itu koin. Masih banyak lagi space yang luas dan legah lagi. Jadi 7 koin itu tidak akan menghabiskan area ruang yang begitu luas ini. Ini baru masjid seluas ini. Kita ceritakan dalam hadis ini adalah sejauh mata memandang dari luasnya bumi tersebut. Nah, ini kursinya Allah. Kalau kita ingin bandingkan lagi kursi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, silakan dilanjutkan hadisnya. Kata Rasul sallallahu wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli falati 'ala tilka halaqah. Adapun kursi Allah kalau dibandingkan dengan arsy-Nya itu seperti satu koin lalu kemudian dilemparkanlah di padang pasir yang begitu luas sejauh mata pandang. Itu satu koin, itu kursinya. Lalu kemudian padang pasir yang begitu luas tadi itu adalah ibarat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, dan keagungan daripada makhluk ini tidak terlepas dari keagungan penciptanya, yaitulah Allah Al-Azim tadi yang kita sering baca di setiap kita ruku. Subhana Rabbiyal Azim. Al-Azim. Ingat kalimat azim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya sekedar mengatakan azim, Rabbiyal Azim, Rabbiyal Azim, tapi azim di sini kita tidak sampai memahami makna daripada yang terkandung di dalamnya, Al-Azim. Kita bisa melihat keaziman Allah Subhanahu wa taala ini, kata para ulama, dari syariat-syariat yang diturunkan. Coba kita lihat syariat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini adalah menunjukkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Kita tidak bicara tentang syariat hanya sekedar
hukuman bagi pelanggar, misalnya melakukan kriminal A, kriminal B, kriminal C misalnya. Kita tidak hanya bicara itu pada hukum Allah. Misalnya mencuri dipotong tangan. Bukan. Syariat Allah tidak hanya sebatas pada pembahasan kriminal saja, tidak. Syariat Allah Subhanahu wa taala terkait manusia dengan Allah, seperti apa muamalahnya, kemudian manusia dengan manusia, itu diatur di syariat kita. Manusia dengan manusia itu dibedakan lagi. Manusia ketika kepada orang tuanya seperti apa, kepada gurunya seperti apa, kepada orang yang lebih tua daripada dia seperti apa, yang lebih kecil daripada dia seperti apa muamalahnya. Ini syariat Islam diatur sedemikian mungkin. Hampir tidak akan bisa, bukan hampir, bahkan tidak akan ada orang yang bisa menemui celah, aib, cacat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, sejenius apapun dia gali, dia hafal tuh Al-Quran, dia baca sekian banyaknya hadis-hadis Nabi untuk mencari celah, cacatnya syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dia temukan. Kecuali hanya 1-2 orang yang hanya memaksa-maksakan diri. Memaksa-maksakan diri untuk mengkoreksi katanya. Atau mungkin syariat ini sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai, sudah tidak cocok lagi untuk diamalkan di zaman ini. Ini adalah syariat yang hanya cocok pada zaman 1400 tahun yang lalu, tidak cocok lagi dipakai di saat ini. Itu pun terbantahkan. Saya tidak mungkin sebutkan secara satu persatu apa di antara syariat-syariat yang mereka celah tersebut. Tapi semua itu tidak akan mengurangi keaziman Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka berupaya ingin mencari di mana nih celah, kelemahan atau kekurangan daripada syariat Allah ini, tidak mereka akan temukan. Hanya 1-2 orang yang memaksa-maksakan diri saja, dan itu pun terbantahkan. Baik, kita bisa melihat lagi keaziman Allah Subhanahu wa taala ini dari panduannya. Allah turunkan syariat, syariat A, syariat B, syariat C, lengkap dari A sampai Z, tidak ada kurangnya. Jadi tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi, sudah lengkap. Tentu panduannya ada. Panduannya adalah Al-Quran. Coba kita lihat tuh Al-Quran dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian buatlah satu surat yang semisal di dalam Al-Quran. Anggaplah surah yang paling pendek, Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian coba buat satu surat. Buktinya sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat satu surat seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Satu surat. Ada yang dulu di zaman Nabi SAW ingin mencoba untuk membuat, dia buat juga sama surah Fil. Dalam Al-Quran surah Fil, dia buat juga surah Fil, surat gajah. Tapi yang diceritakannya apa? Tentang fisik gajah. Wal fil, wa ma adraka mal fil. Demi fil, demi gajah. Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu memiliki khurtum tawil, memiliki apa namanya ini? Belalai yang panjang, kakinya 4, badannya besar. Mungkin begitulah. Apa makna yang terkandung dalam surah yang dibuat tersebut? Mungkin agak sama itu. Di akhirnya lam, 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 lam seperti syair. Tapi beda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan huruf sin, sin, sin misalnya, dal, 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 tapi makna di dalamnya luas sekali. Ada orang yang ingin membuat, tapi tidak akan mungkin bisa. Jangankan satu surah kata Allah, udah buat beberapa ayat sajalah. Kalau satu surat berat, udah buat beberapa ayat yang semisal dengan Al-Quran ya. Kalaupun tidak bisa kalian beberapa ayat, udah satu ayat deh. Fa'tu bi surah, tidak bisa kalian mendatangkan satu surat sebahagiannya. Ini menunjukkan kesempurnaan daripada kitab yang menjadi panduan umat Islam yang tidak akan mungkin ada celah cacat di dalamnya. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Sehingga Al-Quran itu menjadi bagian yang terpenting dari umat Islam ini. Dan kita bisa lihat keaziman Allah ini yang kita sering baca, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, pada kejadian-kejadian hari kiamat nanti. Kita bisa lihat, kita baca
surah, khususnya di juz 30 itu banyak sekali yang menceritakan tentang hari kiamat, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Idza samaa'un syaqqat, manakala langit itu terbelah. Sama juga dalam yang lain, idza samaa'un fatarat, manakala langit itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu fujirat wa idzal kawakibun tasarat, dan manakala kawakib itu adalah planet-planet, bintang-bintang, mereka berguguran, berjatuhan. Ini kan kejadian yang luar biasa yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Bagaimana jika ratusan juta, mungkin miliaran jumlah bintang-bintang, planet-planet yang ada di langit sana, lalu kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuhkan ke bawah, secara otomatis kita yang berada di bumi ini atau bumi ini akan ditimpa oleh bintang-bintang, planet-planet tersebut. Kalaulah benda bumi, makhluk Allah yang kecil ini, dan penelitian mengatakan bahwa planet-planet, bintang-bintang itu jauh lebih besar daripada bumi, kemudian menghantam bumi ini, apa yang terjadi dengan bumi ini? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujirat, tatkala itu maka air lautan itu pun akan melimpah. Terjadilah tsunami yang begitu besar. Bagaimana tidak terjadi tsunami? Karena benda besar menghantam lautan, sehingga air ini akan tumpah. Terjadilah tsunami yang besar. Allah katakan wa idzal biharu fujirat. Ini kan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Belum lagi kejadian-kejadian yang terjadi pada padang mahsyar. Lebih besar lagi. Ini menunjukkan semuanya adalah keaziman Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu zikir, menyebutnya di dalam salat kita, terutama pada posisi ruku. Subhana rabbiyal azim. Baik, para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada zikir yang berikutnya, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini zikir versi yang lain. Versi yang lainnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi ini boleh digabung kata para ulama. Kalau kita sholatnya panjang, rukuknya panjang, boleh digabung nanti dibaca subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim subhana. Kemudian masukkan yang ini misalnya zikir yang kedua. Kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Baik, kita akan berhenti sejenak pada zikir yang kedua ini. Kita akan sedikit merenungi atau menghayati makna yang terkandung di dalam zikir ini. Subhanaka, ini hampir mirip dengan subhana rabbi tadi. Subhanaka, tapi kata gantinya saja. Kalau tadi rabbi Tuhanku, sekarang Tuhanku itu diganti menjadi kata ganti. Digunakanlah kalimat kamu atau mu, kamu. Nah, subhanaka, maha suci-Mu ya Allah, maha suci-Mu. Kita ganti dengan mu. Kalau tadi maha suci Tuhanku, jadi kalimatnya sama. Saya kira ini tidak perlu lagi kita bahas karena kalimatnya sama. Subhanaka, maha suci-Mu. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, sama saja. Allahumma, ini juga sudah tahu kita maknanya, yaitu ya Allah. Subhanakallahumma, subhanakallahumma berarti maha suci-Mu ya Allah. Wa bihamdika, aku memujimu. Wa bihamdika itu artinya aku memujimu. Allahumma ghfirli. Lalu kemudian kita berdoa di saat sujud itu dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampuni aku. Baik. Doa atau zikir yang kedua ini ada kemiripan dengan satu surah pendek yang sudah hafal sejak kecil lah ini. Surahnya pendek sekali, surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr ini kandungannya mirip dengan zikir yang kita bacakan ini. Ketika Rasulullah SAW diturunkan surah An-Nasr ini,
Ini detik-detik menjelang wafatnya Nabi SAW. Jadi sudah hampir dekatlah ajal Nabi SAW. Turunlah surah An-Nasr ini, surah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah turun surah ini, Nabi paham bahwa tidak lama lagi ajal beliau dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesailah sudah tugas beliau. Nabi SAW paham setelah turun ini. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam surah tersebut Allah menceritakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah maka akan terbuka pertolongan-pertolongan yang lainnya. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat manusia-manusia akan berbondong-bondong masuk dalam agama Allah ini. Itu terjadi di akhir-akhir Nabi SAW meninggal dunia. Dan kita lihat di zaman ini juga orang-orang sudah mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lihat, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berlaku sampai hari kiamat jika di ayat berikutnya kita amalkan. Apa ayat berikutnya? Apa ayat berikutnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Lanjut ayatnya. Apa lanjutannya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lihat. 3 perkara ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih, apa arti fasabbih tadi? Sucikan Allah. Ini sama dengan subhanaka. Fasabbih subhanaka, 2 kata yang berasal dari satu akar kata yang sama. Fasabbih, perintah untuk mensucikan Allah. Adapun zikir yang kita baca di saat ruku sama katanya subhanaka. Katanya hampir sama. Kata yang fasabbih dengan subhanaka tadi. Ini yang pertama, kemiripannya. Setelah fasabbih bihamdi rabbika. Bihamdi rabbika, ini ada pada potongan yang kedua. Wa bihamdika. Jadi kalau kita baca zikir tadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita bertasbih, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak istighfar. Allahumma gfirli. Kalau dalam rukuknya tadi Allahumma gfirli. Kalau dalam surah An-Nasr wastaghfir. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para hadirin dan hadir melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala ketika Nabi SAW salat di malam hari. Berarti zikir ini pernah dibaca oleh Nabi ketika beliau salat malam. Kalau kita katakan salat tahajud lah, salat tarawih. Ini disunahkan untuk membaca ini. Suatu ketika Aisyah terbangun di malam hari, kecarian Nabi SAW, ternyata beliau tidak ada di tempat tidur biasa Nabi istirahat. Karena mungkin gelap tidak terlihat. Diraba-raba oleh Aisyah, kenapa tidak ada Rasulullah? Akhirnya Aisyah memiliki perkiraan. Yang namanya mengira-ngira, bisa benar bisa tidak. Oh mungkin Nabi ini dia pergi ke rumah salah satu istrinya. Karena tidak terlalu jauh rumah Aisyah dengan istri yang lainnya. Akhirnya Aisyah juga cari-cari itu. Nabi SAW tidak didapati karena sudah gelap, ya sudahlah. Akhirnya Aisyah masuk lagi, pulang, masuk lagi ke rumah. Ternyata terdengarlah suara Nabi SAW. Tatkala itu kata Aisyah, saya agak ragu. Apakah sedang ruku atau sedang sujud? Kayaknya sedang ruku gitu. Nah, saya mendengar Nabi SAW membaca ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Makanya di sini menjadi salah satu zikir yang boleh dibaca atau dianjurkan untuk dibaca di saat kita ruku. Baik, ini zikir yang kedua. Insya Allah sudah hafal ya? Sudah hafal? Sudah bisa untuk dipraktekkan nanti ini? Sudah bisa dipraktekkan? Praktekkan. Kalau bisa kata para ulama, salat wajibnya kita baca subhana rabbiyal azim, ba'diyahnya baca rukuknya ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Saya kira sudah saya ulang-ulang beberapa kali dan insyaallah ini sudah kita hafal. Baik, yang berikutnya, zikir yang ketiga.
Zikir yang ketiga, subuhun. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Pendek. Sudah hafal? Yang sudah hafal boleh pulang duluan. Apa itu? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga sama, ada kalimat tasbih dalamnya. Subuhun. Subuhun itu adalah maha suci Allah. Kalau tadi kita yang mensucikan Allah. Maha sucimu ya Allah. Kemudian maha suci Tuhanku. Nah, sekarang ini yang kita sebutkan adalah nama dan sifat Allah. Apa itu? Subuhun. Maha sucimu ya Allah. Tentu maha suci dari segala aib, kekurangan. Kemudian Kudus. Kudus ini hampir mirip maknanya dengan subuhun. Subuhun dengan Kudusun itu mirip maknanya. Maknanya juga maha suci Allah. Jadi dua kali kita mensucikan Allah dengan menggunakan subuhun dan yang kedua Kudusun. Baik, setelah kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita baca potongan yang berikutnya. Rabbul Malaikati Warruh. Apa arti Rabb? Rabb Tuhan. Tuhan yang memiliki al-malaikah, yang memiliki para malaikat. Warruh, dan pemilik ruh. Ruh di sini siapa? Jibril. Ruh di sini adalah Jibril. Sama seperti dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian ada ayat di tengah-tengah itu tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini adalah Jibril. Ustaz, kenapa diulangi lagi kalimat ruh itu? Bukankah Jibril bagian daripada malaikat? Kenapa diulangi lagi ruh di sini? Kalau misalnya dicukupkan sampai malaikat saja kan tentu Jibril secara otomatis masuk dalam kata malaikat itu. Kata para ulama, kenapa dikeluarkan lagi kata Jibril itu dari golongan malaikat, menunjukkan bahwa Jibril ini adalah satu-satunya malaikat Allah yang paling istimewa. Dari sekian banyaknya jumlah malaikat, yang paling istimewa adalah Jibril. Makanya Allah Subhanahu wa taala pisahkan Jibril itu dari kalimat malaikah tadi, supaya kita paham betul bahwa Jibril ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dari sekian banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau kadang-kadang percakapan kita sehari-hari. Misalnya telah datang para pejabat dan Pak Menteri Fulan. Padahal kan Pak Menteri Fulan ini bagian daripada pejabat juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita mengeluarkan, memisahkan dia dari para pejabat tadi, ini menunjukkan bahwa Fulan ini punya keistimewaan yang lebih dari para pejabat yang lain. Itu maksudnya. Baik, bukan Allah Subhanahu wa taala ingin menganaktirikan Jibril ini dengan penyebutan ruh lagi gitu. Bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menceritakan bahwa seluruh makhluk Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menceritakan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddusis al-aziz. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Kudus, aziz, hakim. Baik, ayat ini menceritakan bahwa seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini benar atau tidak? Seluruh makhluk yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini benar atau tidak? Saya bisa baca masih banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan ini yang menceritakan
semua yang ada di langit dan di bumi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, benar atau tidak seluruh makhluk Allah bertasbih? Betul? Orang kafir? Makhluk Allah tidak? Bertasbih enggak mereka? Bertasbih atau tidak bertasbih? Tadi katanya bertasbih, terus diam. Semua bertasbih. Ini firman Allah SWT. Enggak mungkin, ini Al-Quran berbohong. Terus seperti apa tasbihnya? Kata para ulama, tasbih itu ada dua. Ada bilisanil hal, ada bilisanil maqal. Ada orang bertasbih itu dengan ucapan, pembicaraan. Jadi disebutkan, ditafsirkan oleh para ulama di sini, ada orang yang bertasbih itu dengan bicara menggunakan lidahnya. Seperti orang yang sedang salat, seperti dia berzikir, seperti tadi baca subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, kemudian subhanaka Allahumma. Ini tasbih semua. Nah, ini model orang yang bertasbih dengan lisannya. Bicara dengan lisannya. Ada orang yang bertasbih tapi bicaranya itu dengan keadaannya. Tidak terucap di lisannya, tapi keadaannya menggambarkan bahwa dia sedang bertasbih. Termasuk orang-orang kafir sekalipun mereka bertasbih. Bukti bahwa mereka bertasbih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan penciptaan yang sempurna. Nah, penciptaan mereka yang sempurna ini adalah bentuk tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rizki, tapi mereka tidak bertasbih dengan menggunakan lisan tadi, bicara. Jadi semua makhluk Allah di langit, di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan makhluk Allah atau bukan? Berarti bertasbih. Iya. Bebatuan makhluk Allah, apakah mereka bertasbih? Iya, bertasbih. Tapi kata Allah SWT, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kita enggak tahu bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Itu ditegaskan oleh Allah. Cuma kita enggak tahu aja seperti apa tasbih mereka. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah mereka bertasbih batu, pohon? Mereka ini bertasbihnya dengan lisan al-hal tadi atau dengan lisan maqal? Tadi kan saya sudah sebutkan tuh, tasbih itu ada dua, ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Ini pertanyaan ini sama ditanyakan oleh Syekh Utsaimin kepada murid-muridnya. Kata Syekh Utsaimin, nah makhluk-makhluk Allah yang lain yang seperti pohon, batu, ini mereka bertasbih kepada Allah sesuai dengan ayat kita bacakan tadi. Nah, pertanyaannya, apakah tasbih mereka ini menggunakan lisan atau dengan keadaan mereka itu, penciptaan mereka itu? Maqal, dengan mengucapkan, mereka mengucapkan. Mereka ada lisannya, lisan maqalnya itu ada, mereka bicara. Cuma kita tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat menceritakan tentang batu itu mengucapkan salam kepada Nabi. Berarti kan ada ucapan bicaranya itu ada, maqalnya itu ada. Baik, kita sudah tidak usah berpanjang lebar dalam masalah ini. Takutnya tambah pusing nanti. Yang penting seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi bertasbih. Jadi sangat merugilah dia beragama Islam kemudian tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisanul maqal nih. Cukuplah seseorang itu dikatakan tidak berzikir, bertasbih kepada Allah dengan lisan maqalnya ini ketika dia tidak salat. Ketika dia tidak salat, dipastikan dia tidak akan pernah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bacaan-bacaan salat itu terdapat tasbih yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berpindah pada berikutnya. Zikir yang keberapa sekarang? Keempat. Pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas. Sekarang kita pindah yang keempat. Yang keempat ini sedikit panjang, tapi kita hanya membacakan dan kita terjemahkan sedikit saja insyaallah. Yang berbunyi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Artinya adalah, ya Allah, hanya kepadamu aku ruku. Karena ini dibaca di saat ruku. Ya Allah,
hanya kepadamu aku ruku. Allahumma laka raka'tu. Kemudian wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepadamu aku tunduk. Hanya kepadamu aku berislam. Khasa'a laka sam'i, sungguh pendengaranku ini khusyuk, tunduk mendengarkanmu. Wa basari, juga pandanganku ini tunduk kepadamu. Wa mukhi itu adalah otak kita yang kita gunakan berpikir. Ini juga akal saya ya Allah, otak saya yang saya pakai untuk berpikir ini tunduk kepadamu ya Allah. Jadi kalau ini dibaca dan dihayati, Masya Allah, tidak ada lagi kata bahwa syariat Islam itu bisa diotak-atik oleh pikiran manusia. Kita harus betul-betul tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sering baca ini di saat kita ruku. Jadi wa khasa'a laka sam'i wa basari wa mukhi. Mukhi adalah otak yang dia tersinkronkan dengan hati. Dari hati kemudian nanti nyambung ke otak, itulah menjadi buah pikir. Dia bisa berpikir, dia bisa menimbulkan ide-ide dan seterusnya. Mukhiku ini ya Allah tunduk patuh kepadamu. Wa azami, tulang belulangku juga. Azam ini adalah tulang-tulang kita, pun tunduk kepadamu ya Allah. Wa asabi, saraf-saraf, urat-urat saraf kita ini tunduk kepadamu ya Allah. Wa mastaqalla bihi qadami, dan setiap langkah kaki yang aku langkahkan tunduk kepada perintahmu ya Allah. Ini kandungan daripada zikir yang keempat. Saya kira ini tidak usah berpanjang lebar karena ini bisa dibahas pada pembahasan yang berikutnya nanti insyaallah. Baik, zikir yang kelima sekarang. Zikir yang kelima. Zikir ini lumayan pendek dan ini juga pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik Al-Ashja'i. Zikir itu berbunyi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Artinya adalah subhana dzil jabarut. Subhana sudah tahu kita maknanya, maha suci. Siapa yang maha suci ini? Dzil jabarut. Dzi itu artinya pemilik. Jabarut adalah keperkasaan. Jabbar. Allah al-Jabbar. Allah maha perkasa. Jabbar. Nah, Jabarut adalah keperkasaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, keperkasaan, tidak hanya kekuasaan, tapi Allah berkuasa penuh. Ini bentuk dari keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jabbar. Pemilik keperkasaan. Kemudian wal malakut. Allah memiliki kerajaan, malakut. Malakutus samawati wal ard. Apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit, itu menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya. Kibriya ini adalah kebesaran, kesombongan. Kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal azamah, dan keagungan, kebesaran. Jadi kibriya tadi bisa diartikan kebesaran, bisa diartikan kesombongan. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mewanti-wanti umat ini, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar." Kata Nabi SAW, kibriya itu adalah kesombongan, kebesaran. Itu adalah rida. Rida itu pakaian yang bagian atas. Jadi itu diterjemahkan rida. Pakaian bagian atas ini disebut dengan rida. Ya kalau kita terjemahkan sekarang selendang lah. Selendang. Kalau pakaian umroh itu kan ada dua potong saja itu. Nah, yang bagian atasnya disebut dengan rida, bagian bawahnya disebut dengan izar. Kata Allah Subhanahu wa taala, pakaian bagian atas itu disebut dengan kibriya. Itu pakaianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal azamah, adapun keagungan adalah izari. Izar itu pakaian yang bawah yang menutupi, itu disebut dengan izar.
Itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa orang yang ingin menanggalkannya dariku, dia mau coba tuh pakai pakaian kesombongan tadi, keangkuhan tadi, keagungan tadi itu, dia ingin pakaikan pada dirinya, dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dia pakaikan, qazaftuhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah Subhanahu wa taala berkata seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala penguasa penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkuasa, tidak ada lagi kata orang-orang ingin ikut nimbrung dalam pengaturannya. Karena kekuasaan Allah itu betul-betul hebat, penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang-orang untuk membantu apa yang sudah Allah SWT ciptakan, lalu kemudian sudah Allah kuasai. Selain Allah ciptakan, lalu kemudian Allah berkuasa penuh terhadap apa yang Allah ciptakan tadi itu. Dan Allah tidak butuh taruh karyawan di situ untuk menjaga kekuasaan Allah supaya tetap eksis. Enggak perlu. Ustaz, itu malaikat bukan itu pekerja-pekerja Allah yang Allah tetapkan, Allah tempatkan di beberapa titik. Tidak. Itu bukan pekerja-pekerja Allah. Jadi mereka itu kalaupun Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka pasti akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya Allah pantas memiliki sifat ini, kibria ini. Wal azamah ini pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas buat makhluknya manusia. Sehebat apapun manusia itu dalam manajemen suatu perusahaan, sehebat apapun manusia itu mengatur apa yang sudah dia ciptakan, sehebat apapun, dia tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Ada suatu kantor misalnya, tumbuh besar, berkembang. Yang menciptakan kantor tersebut, misalnya PT tersebut, Bapak Fulan. Bapak Fulan ini tidak akan mungkin akan berkembang perusahaan atau PT-nya tadi kecuali dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa dia yang menciptakan PT itu tapi tidak berkuasa penuh terhadap PT tersebut. Kemudian dia rekrut karyawan untuk bekerja di sana. Dia perintahkan kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain itu ya. Sebagian mereka ada yang mengerjakan sesuai dengan perintah, tapi sebagian besarnya mereka iya di depan bosnya, di belakangnya enggak. Berarti kekuasaan yang saat ini kita miliki jauh dengan kekuasaan yang Allah saat ini miliki. Kita miliki kekuasaan, iya, sebagai kepala rumah tangga, ada kekuasaan kita. Tapi kekuasaan kita ini jangan anggap seperti kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita ingin petantang petenteng, sombong di hadapan manusia. Saya punya PTE, PTB, saya 5 perusahaan saya, semuanya sukses. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Ini sifat sombong hanya dimiliki Allah. Dzul kibriya. Makanya kita berzikir kepada Allah Subhana, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha sucimu ya Allah. Kita puji Allah, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zikir terakhir lah yang kita bahas pada posisi di mana kita sedang rukuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak zikir-zikir yang lain tapi saya batasi pada 5 zikir yang pendek ini saja. Semoga kita bisa hafal dan bisa kita bacakan pada salat-salat yang kita kerjakan. Kita berpindah kepada gerakan yang berikutnya, yaitu bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk juga ada zikir yang dibaca. Dan ini hukumnya juga wajib. Wajib untuk dibaca. Jadi tidak boleh tidak dibaca. Tidak boleh ketika ada orang salat cuma dia bangun begitu saja enggak baca apa-apa. Kenapa enggak baca, Pak? Sudah Ustaz, di mana? Kapan bacanya? Saya baca di saat saya bangun dari ruku, Ustaz, tapi dalam hati saya bacanya. Cukup atau tidak cukup baca dalam hati? Cukup atau tidak cukup? Enggak cukup. Dibaca. Bacanya juga enggak kencang-kencang sampai mengganggu kiri dan kanan. Jadi kalau kita sholat sendiri atau menjadi imam, Sami'allahu liman hamidah ini dibaca.
Kalau kita sholat sendiri juga sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau dia sebagai makmum ada bacaan wajibnya yaitu Rabbana walakal hamd. Itu bacaan wajibnya. Adapun tambahan nanti di belakangnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Yang paling penting adalah wajib-wajibnya kita perhatikan. Karena kalau wajib ini sengaja kita tinggal, sengaja kita tahu hukumnya wajib tapi kita tinggal, kata para ulama salatnya terancam tidak sah. Tapi kalau ada orang sudah tahu, dia sudah ngaji, sudah bisa memisahkan ini perkara-perkara yang wajib dalam salat, ini perkara-perkara yang rukun di dalam salat, ini perkara-perkara yang sunnah di dalam salat, ini perkara-perkara yang makruh dalam salat. Ketika dia bisa memisahkan gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, mana yang rukunnya, mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya. Nah, ini hati-hati kalau sudah mengilmui ini. Bukan artinya sini ancaman juga. Kalau begitu nggak usah diilmui, Ustaz. Nanti bahaya pula dengan sholat kita. Ya, percuma juga sholat kalau hanya sekedar ikut-ikutan gerakan-gerakan saja. Tidak ada upaya untuk belajar. Tapi ketika kita sudah belajar, kita harus berhati-hati. Kita tahu, oh ini ucapan yang wajib. Wajib itu berarti harus dilakukan. Berdosa kalau ditinggalkan. Kalau kita mencoba untuk meninggalkannya secara sengaja, kita tahu hukum sami'allahu liman hamidah, itu wajib dibaca. Kalau kita sholat sendiri, tapi kita tidak baca, terancam sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Nah, kalau dia sudah terlewatkan, apa yang harus dia lakukan? Diganti dengan sujud sahwi namanya. Untuk menghilangkan, menutupi yang perkara wajib yang dia tinggalkan tadi. Tapi kalau perkara rukun di dalam sholat, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan, itu ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, tetap batal sholatnya. Kalau perkara rukun, misalnya dalam ucapan itu rukun apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun itu. Kalau dia tidak membaca Allahu Akbar itu, cuma ngangkat tangan doang, berdiri dia dekat saf, kemudian tidak sah sholatnya. Karena dia tidak mengucapkan apapun. Takbiratul ihram itu rukun di dalam sholat. Dia harus terlafazkan, walaupun tidak terdengarkan kencang. Minimal dia sendiri yang mendengarkannya. Allahu Akbar. Ada ucapan Allahu Akbar. Nah, adapun takbir perpindahan dari ruku, misal dari berdiri ke ruku misalnya, dari sujud duduk di antara dua sujud, itu kan takbir juga tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga diucapkan. Karena dia bagian daripada wajib-wajibnya sholat. Dia memang tidak masuk rukun, tapi dia wajib. Nah, ini yang kami ingin tekankan. Sami'allahu liman hamidah ini adalah perkara wajib dalam sholat. Jangan sampai tidak dibaca. Kalau kita menjadi imam, ini harus dibaca. Sebagian ada yang mengatakan makmum juga boleh membaca ini. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Jadi imam baca sami'allahu liman hamidah, dia juga baca sami'allahu liman hamidah. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, makmum cukup hanya menjawab dengan Rabbana walakal hamd. Baik, sami'allahu liman hamidah artinya adalah sami'a, mendengar. Allah, ya Allah, liman, kepada orang, hamidahu, yang memujinya. Jadi kira-kira terjemahannya adalah sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makna mendengar di sini ada dua kata para ulama. Ada makna mendengar secara umum, ada makna mendengar di sini adalah secara khusus. Apa mendengar secara umum? Mendengar secara umum adalah setiap ucapan yang keluar dari lisan seseorang maupun yang tersirat dalam hati. Allah tahu, Allah dengar itu. Ini maksud daripada mendengar Allah secara umum. Ada maksud Allah mendengar secara khusus. Maksudnya adalah Allah mendengar doa-doa. Mendengar di sini berarti tidak mendengar seperti mendengarnya pembicaraan, tapi mendengar di sini lebih diterjemahkan kepada mengijabah. Mengijabah. Makanya kadang-kadang kita mendengarkan imam itu kalau dia berdoa, dia tutup di akhir doanya itu dengan ya sami'at doa. Apa? Ya sami'at doa. Apa arti ya sami'at doa ini? Wahai zat
yang mendengarkan doa. Apa yang maksud dengan mendengar di sini? Mengijabah, mengkabulkan. Wahai yang mengabulkan doa. Tapi digunakan dengan kalimat sami'. Ini maksudnya kata para ulama, mendengarnya Allah dalam bentuk khusus. Kami ulangi. Makna mendengar di dalam sami Allahu liman hamidah ini, sami Allahu liman hamidah, ada dua makna di situ. Makna sami'a tadi. Makna sami'a di sini mendengar, mendengar yang kita pahami. Allah mendengar, maha mendengar ucapan yang keluar, bahkan yang tidak keluar hajat terbesit dalam hati pun Allah dengar itu. Ini makna yang pertama. Nah, ini kita paham. Makna yang kedua, sami' di sini adalah mengijabah. Maksudnya kalau ada orang mengatakan dalam salatnya sami Allahu liman hamidah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap orang yang memujinya. Itu artinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap orang yang memujinya. Nah, kita dalam salat kita muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini pujian semua nih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang seperti ini dalam salatnya dikabulkan, diijabah doanya karena dia telah memuji Allah. Inilah maksud daripada sami'allahu liman hamidah. Baik. Kemudian lanjutannya ada beberapa versi yang bisa kita lakukan. Ada dengan ucapan Rabbana lakal hamd, bisa juga Rabbana tambahkan waw, walakal hamd. Bisa dibedakan ini? Yang pertama tadi apa? Rabbana lakal hamd. Kemudian yang kedua mirip, cuma ditambahkan waw saja setelah Rabbananya. Rabbana walakal hamd. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga ada tambahan Allahummanya. Allahumma Rabbana lakal hamd. Tambahan Allahumma di awal. Versi yang keempat Allahumma Rabbana tambahkan wawnya walakal hamd. Jadi ada berapa? Ada 4. Boleh memilih salah satu di antaranya. Silahkan. Bisa Rabbana lakal hamd, tambahkan waw juga boleh, Rabbana walakal hamd. Nah, kalau Rabbana lakal hamd kita paham maknanya. Rabbana lakal hamd, langsung kita memuji Allah. Ya Allah, Rabbana lakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Itulah kira-kira artinya. Rabbana lakal hamd, segala puji bagi Tuhan kami. Rabbana itu Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagimu ya Allah. Itu paham kita. Tapi kalau tambahan waw tadi ini apa maknanya? Rabbana ya Tuhan kami, wa artinya dan, lakal ham segala puji bagimu. Lakal ham segala puji bagimu. Ini waw ini apa fungsinya? Tidak ada. Maka kata para ulama ada kalimat yang tersembunyi setelah sebelum waw itu ada kalimat yang tersembunyi sebelum waw. Maksudnya kata para ulama adalah Rabbana lakan ni'mah. Rabbana lakan ni'mah. Tuhan kami, engkaulah pemilik nikmat semuanya ini. Walakal hamdu, dan bagimulah pujian. Tapi tidak perlu dibaca lakan ni'mah, itu enggak perlu dibaca. Lakan ni'mah itu tidak perlu dibaca, tapi itu hanya tafsiran yang tersembunyi pada kalimat sebelum waw itu. Rabbana walakal hamd. Baik, saya kira insyaallah ini bisa kita pahami maknanya. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu. Adapun yang ketiga, keempat itu hanya dengan tambahan Allahumma saja. Tambahan Allahumma. Baik, mungkin yang terakhir yang kita akan kaji pada bacaan i'tidal ini adalah bacaan sunnahnya. Bacaan sunnahnya. Kalau yang tadi yang wajibnya, yang sunnah ini saya hanya ambil 2 saja. Dia masih banyak, ada sekitar 3-4 lagi yang panjang pun ada. Saya akan ambil yang 2 yang pendek-pendek saja. Dan ini sering kita dengar kalimat ini, yaitu ucapan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi setelah kita mengatakan Rabbana walakal hamdu
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baik, segala puji bagimu wahai Tuhan kami. Itu Rabbana walakal hamd. Pujian seperti apa? Kita memuji Allah dalam salat itu, dalam setiap keadaan kita memuji Allah. Pujiannya seperti apa? Hamdan katsiran, pujian yang banyak sekali. Katsir, banyak. Saking banyaknya itu tidak terhitung, tidak terbatas, kata para ulama. Tidak ada yang bisa membatasi hitungan pujian-pujian makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya. Beda kalau hitungan banyak menurut kita. Kita katakan, oh ini banyak ini. Banyak menurut kita masih bisa terbatas, masih bisa terhitung. Sehebat apapun orang memiliki harta yang katanya tidak ada digitnya, masih bisa dihitung. Ada orang yang memiliki misalnya kekayaan seluruh Indonesia, masih dibatasi seluruh Indonesia, berarti terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasir banyaknya di sisi Allah itu tidak terbatas dan tidak terbilang. Hamdan katsira, pujian yang sangat banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah banyak, thayyiban lagi. Hamdan katsiran, kemudian thayyiban. Pujiannya pujian yang baik. Beda kalau kita mendapatkan pujian dari orang. Bisa jadi ada sesuatu ini, ada udang di balik batu dia muji kita. Bisa jadi dia puji-puji kita, diangkat-angkat sama dia. Wah, tapi fulan itu sayang. Nah, di akhir-akhir dibantingnya lagi kita. Udah diangkat-angkat, dipuji-pujinya. Masya Allah bapak fulan itu baik. Cuma sayangnya, nah, itu kan pujian yang tidak mengandung unsur tayyibnya. Mungkin di awal-awal dia puji, tapi tayyibnya di akhirnya tidak ada gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala selain hamdan katsiran, pujian yang banyak, dan pujian itu thayyiban, pujian yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang baik ini maksudnya tidak ada pujian yang kekurangan di dalamnya, tidak ada aib di dalam pujian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyib, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian mubarakan fih, pujian Allah, pujian terhadap Allah itu mubarakan. Mubarakan itu mengandung keberkahan kalau kita terjemahkan. Tapi maksud daripada keberkahan pujian terhadap Allah di sini adalah daiman mutawasilan. Jadi bukan keberkahan di sini keberkahan yang kita terjemahkan, bukan. Keberkahan di sini maksudnya adalah pujian kepada Allah itu selama-lamanya mutawasilan dan berkesinambungan. Tidak ada yang terhenti pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin makhluk ini meninggal dunia, mati satu golongan ini. Tapi golongan yang lain tetap akan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, mubarakan itu selama-lamanya. Mutawasilan dan bersambung, berkesinambungan. Beda kalau kita memuji seseorang, paling kita memujinya di saat dia ada di situ. Atau mungkin kita memujinya sekali-kali kalaupun dia tidak ada di situ. Tapi tidak sering orang ini dipuji, tidak setiap menit. Misalnya saya muji, Bapak Salanti muji, Fulan dan muji, sehingga mubarakan pujian itu. Terus berkesinambung dan selalu dia dipuji. Tidak akan kita dapatkan pada manusia. Sehebat apapun dia, sedermawan apapun dia, sebaik apapun dia, tidak akan kita dapatkan setiap menit, setiap detik dia akan dipuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala pujiannya itu mubarakan fihi. Pujian Allah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala terus selama-lamanya dan berkesinambungan. Selama masih ada makhluk Allah di muka bumi ini, pujian itu akan selalu didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada ilmu yang kita dapatkan dan mudah-mudahan ilmu ini mengantarkan kita kepada pengamalannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis yang kita berada di dalamnya ini mendatangkan keberkahan terhadap umur kita, terhadap ilmu kita, terhadap keluarga serta harta kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita,
memberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menyelesaikan 10 hari terakhir ini dengan memaksimalkannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu